Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 453-456. Setelah beberapa saat, Li Fugui menatap Tuan Mingjing dengan wajah serius dan berkata, "Tuan Mingjing, saya khawatir tidak akan mudah untuk menyembuhkan situasi ini. Saya harus memikirkan cara. Kami sudah mengambil keputusan, dan kami akan melihat apakah kamu bisa melakukannya." Mata Tuan Mingjing tajam, dan dia menatap Li Fugui dengan penuh arti. Li Fugui langsung merasakan bahayanya, tapi kapal pencuri sudah naik, jadi sudah terlambat untuk turun sekarang. Tidak mungkin, Li Fugui hanya bisa mengikuti kata-kata dan bertanya, "Saya tidak tahu apa yang Tuan Mingjing ingin saya lakukan." "Obat apa?" Li Fugui bertanya dengan heran. Tuan Mingjing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakannya sekarang. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Kamu hanya perlu duduk di posisi Presiden Konferensi Eliksir dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang saya minta Anda lakukan pasti tidak akan mempermalukan Anda. Bagi Anda pada saat itu tidak lebih dari sedikit usaha. Karena ini masalahnya, maka saya tidak punya alasan untuk menolak, saya hanya setuju." Li Fugui langsung setuju tanpa memikirkan tentang itu. Sekarang adalah masa kritis, Li Fugui sedang memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Tuan Mingjing. Permintaan Tuan Mingjing hanyalah kesempatan yang datang kepadanya. Mengapa Li Fugui tidak ingin memanfaatkannya? Segera setelah mereka cocok, suasana di dalam gerbong juga menjadi lebih ringan. Li Fugui mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Tuan Mingjing, menurut pendapat saya, Nona Anda seharusnya kesakitan pada waktu-waktu biasa. Saya memiliki cairan roh di sini. Mungkin saya bisa mencobanya. Berhasil, aku akan membalasmu. Itu hanyalah hadiah." Li Fugui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengeluarkan sebagian dari cairan spiritual yang baru saja disempurnakan. Tentu saja perbedaannya adalah dia menambahkan vitalitasnya sendiri ke dalamnya. Tantai Zixuan tidak ragu. Setelah menerima cairan spiritual, dia langsung menelannya. Tatapan Tuan Mingjing langsung tertuju pada Tantai Zixuan, wanita tertua, yang ingin menyaksikan efek dari kata-kata Li Fugui dengan matanya sendiri. Hampir hanya beberapa detik setelah cairan spiritual memasuki perutnya, wajah dingin dan putih Tantai Zixuan berubah menjadi kemerahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini sangat berguna. Tuan Mingjing sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa mengendalikan nadanya. Li Fugui tidak terkejut. Dia sudah merasakan bahwa vitalitas dalam tubuhnya memiliki efek pengendalian yang sangat baik pada racun aneh di Tantai Zixuan ini, meskipun tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Tetapi jika hanya ditekan, secara alami tidak akan ada masalah. "Aku merasa jauh lebih baik." Tantai Zixuan menutup matanya sedikit, bulu matanya sedikit bergetar, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Dia mengucapkan kalimat ini. Tuan Mingjing menatap Li Fugui dengan mata berapi-api, dan bertanya, "Teman kecil Fugui, apakah Anda masih memiliki ramuan semacam ini? Sebanyak yang Anda miliki, kami membutuhkan sebanyak kolosseum, dan harganya berapapun yang Anda inginkan." Li Fugui haha sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Mingjing, jika Anda berbicara tentang membeli di antara kami, maka Anda akan tersinggung. Cairan spiritual ini sebenarnya adalah cairan spiritual yang saya saring kemarin, tetapi saya menambahkan beberapa lainnya hal-hal di dalamnya. Jika Anda membutuhkannya, beritahu saya beberapa hari sebelumnya. Saya akan memberikannya secara gratis." "Bagus sekali, Nona. Kamu akhirnya tidak perlu menahan rasa sakit yang tidak manusiawi itu lagi." Tuan Mingjing merasa lega. Seolah-olah dia telah melepaskan kekhawatirannya, dia berbicara lagi dan lagi. Tantai Zixuan menatap Li Fugui dalam-dalam. Meskipun apa yang dia ungkapkan memiliki arti yang berbeda, Li Fugui tetap merasakannya. "Terima kasih,
Kamu bukan pembohong, kata Tantai Zixuan dengan lembut. Li Fugui berkata agak bersalah. Aku bukan pembohong sejak awal. Kamu baru saja salah paham. Tapi jangan khawatir, aku tidak mengambil hati. Hubungan antara ketiganya tampaknya semakin dekat. Selanjutnya, Tuan Mingjing berkata lagi dengan prihatin. Teman muda Fugui, pria luar biasa seperti Anda pasti sudah menikah dan memulai bisnis. Li Fugui tidak tahu apa yang tiba-tiba ditanyakan oleh Tuan Mingjing. Tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, Kakak Ming sedang bercanda. Kamu jauh lebih baik dariku. Kurasa kamu belum menikah. Mata Tuan Mingjing menunjukkan ekspresi nostalgia. Dan dia berkata sambil tersenyum. Ketika saya masih muda, saya punya istri. Tetapi sesuatu terjadi kemudian. Setelah dia, saya bersumpah untuk tidak menikah lagi. Li Fugui merasa sedikit malu ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Tuan Mingjing menjadi pria yang baik, pria teladan, dari cinta murni dan dedikasi. Sebaliknya, Li Fugui merasa bahwa dia adalah bajingan. Untungnya, Tuan Mingjing hanya mengatakan sesuatu dengan santai, dan tidak jatuh ke dalam ingatan. Dia memandang Li Fugui dengan mata lembut, dan berkata, Teman kecil Fugui, saya pikir Anda juga harus mempertimbangkan peristiwa seumur hidup. Li Fugui memikirkan Li Xiuling, Gao Yunrou, janda Liu dan wanita lainnya, serta Wei Qingting dan Yu Jianjia yang dekat. Dia berkata dengan senyum masam, ini mudah dikatakan, tetapi sangat sulit. Tanpa diduga, Tuan Mingjing berkata sambil tersenyum. Menurutku itu tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Jika kamu mau, bagaimana kalau aku memperkenalkannya padamu? Aha, Li Fugui tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang benar-benar ingin dikatakan oleh Tuan Mingjing setelah berputar-putar dalam lingkaran sebesar itu sebenarnya adalah kalimat seperti itu. Li Fugui bingung dan berkata, Tuan Mingjing, saya tidak tahu untuk siapa Anda ingin melindungi media. Tantai Zixuan masih mendengarkan dengan seksama, tetapi setelah mendengar ini, tubuhnya sedikit menegang. Setelah beberapa saat, Li Fugui menelan ludahnya dan berkata, Tuan Mingjing, apakah Anda bercanda? Tuan Mingjing merasa bahwa hal semacam ini perlu dipukul saat setrika masih panas. Jadi dia dengan sengaja bertanya, teman muda Fugui, tetapi kamu tidak menyukai wanita tertua saya? Tentu saja tidak, Li Fugui balas tanpa sadar. Mengerti, diperkirakan saya tidak akan pernah berpikir untuk mengatakan sepatah kata pun kepada wanita di belakang Kolosseum dalam hidup ini. Tuan Mingjing segera berkata, bukankah teman kecil Fugui menyukai wanita tertua saya? Li Fugui berkata dengan ekspresi yang sangat kacau. Tidak, Tuan Mingjing tersenyum seperti rubah tua, karena mereka bukan. Maka si kecil kaya dan bangsawan pasti setuju. Li Fugui mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja saya setuju. Tetapi Tuan Mingjing, jika saya satu-satunya yang setuju dengan masalah ini, apa gunanya? Anda belum memikirkan wanita tertua Anda. Anda tidak dapat membuat keputusan untuk wanita Anda. Saya tidak setuju. Tuan Mingjing hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, suara lembut Tantai Zixuan terdengar. Kali ini, Tuan Mingjing juga tertegun. Segalanya berjalan terlalu lancar, bukan? Tapi ini hal yang bagus, Tuan Mingjing senang. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan untuk ini. Tetapi jika dia dapat menyelesaikannya dengan lebih sedikit kekhawatiran dan usaha, maka dia benar-benar bersedia. Li Fugui membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Tantai Zixuan, dan berkata dengan pikiran kosong, kamu? Bagaimana kamu bisa setuju? Aku belum tahu namamu. Dan, selain itu, apakah kamu menyukaiku? Ini disebut Tantai Zixuan? Tantai Zixuan membuka mulutnya dengan lembut, lalu mengalihkan pandangannya yang indah, dan berkata dengan nada lembut dan alami, aku menyukaimu. Gulu, Li Fugui menelan ludah. Mungkinkah dia sebenarnya adalah protagonisnya? Selama tubuh harimau itu bergetar, si cantik secara otomatis akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya.
Tetapi mengapa ini terasa sedikit tidak nyata? Yang paling penting adalah Li Fugui menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang. Dan bahkan jika dia ingin menolak sekarang, bagaimanapun juga, tidak mungkin, siapa yang membuatnya mengatakan ya sekarang. Tetapi jika dia benar-benar setuju, apakah Li Xiuling dan Gao Yunrou akan mengelupas 2 lapis kulitnya? Wanita lain akan memukul dan menendangnya juga. Karir kecilnya bergantung pada kerja sama beberapa wanita, masing-masing melakukan tugasnya sendiri, sehingga dia bisa menjadi penjaga toko yang lepas tangan. Ketika saatnya tiba, jika para gadis tahu bahwa dia tidak hanya akan menjadi penjaga toko yang lepas tangan, tetapi juga memprovokasi sepasang hutang bunga persik di Qingzhou, dan ada istri tambahan tanpa alasan. Jadi mengapa tidak menggoreng panci? Tidak, pernikahan ini benar-benar tidak dapat diterima. Setelah Li Fugui memikirkannya, dia berencana untuk menahan diri dan menolak. Dia percaya bahwa Tuan Mingjing adalah orang yang ingin menyelamatkan mukanya. Selama dia mengambil inisiatif untuk berbicara, Tuan Mingjing tidak akan pernah mengungkit masalah lama lagi. Tanpa diduga, Tuan Mingjing sepertinya mengetahui rencananya, dan berkata dengan senyum di wajahnya saat ini, "Teman muda, kaya dan mulia, maka kamu akan menjadi paman dari Kolosseum kita mulai sekarang. Kebetulan kamu identitas saat ini adalah tunangan wanita kami. Dalam beberapa hari, Anda akan dapat beribadah dan menikah." Bukankah ini terlalu cepat? Li Fugui hanya merasa ada korsleting di otaknya. Apa Tuan Mingjing suka tentang dia? Tidak sabar untuk memberikan wanita Anda sendiri kepada diri Anda sendiri. Tuan Mingjing terdengar seperti orang tua, dan memberinya pelajaran. Belum terlambat, jangan khawatir, saya akan mengaturnya untuk Anda. Anda hanya perlu bersiap untuk menikah. Belum tanya Nona Tantai, bagaimana dengan pendapatmu? Ketika Li Fugui menghadapi Tuan Mingjing, dia selalu bisa merasakan tekanan. Jadi dengan cara yang sama, dia secara tidak sadar mendorong masalahnya ke Tantai Zixuan. Dia tidak percaya bahwa Tantai Zixuan benar-benar mau menikah dengan pria yang baru dia temui beberapa menit ini. Namun, dengan perkembangan masalah, harapan Li Fugui sekali lagi pupus. Tantai Zixuan berkata dengan lembut, "Kamu bisa mendiskusikan masalah ini, aku setuju." Li Fugui akan menjadi gila. Lebih besar dari plot ini salah. Sebagai kecantikan tiada taraf seperti peri, bukankah seharusnya kau sombong dan merendahkan, dan memandang rendah kontol seperti dia? Hahaha, karena Nona muda setuju, semuanya akan mudah ditangani. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele tentang kekayaan dan kehormatan. Meskipun Kolosseum kita tidak sebagus sebelumnya, fondasinya masih ada, aku berjanji. Untuk menjadikan pernikahan itu semarak, inisiatif untuk bertanya pada Tantai Zixuan apa yang dia katakan. Oke, ini dia. Tuan Mingjing sepertinya tidak tahu bahwa suasana hati Li Fugui salah. Dia mengelus janggutnya dan berkata dengan suasana hati yang baik. "Apakah kamu di sana? Di mana kamu?" Li Fugui bertanya tanpa sadar. Tapi segera, Li Fugui kembali sadar, mengetahui bahwa yang dimaksud Tuan Mingjing adalah konferensi ramuan telah tiba, atau mungkin presiden konferensi ramuan, rumah guru Gu telah tiba. Li Fugui sendiri tidak merasakan apa-apa, tetapi karena Mer Mingjing berkata demikian, dia secara alami mempercayainya. Setelah kira-kira 1 menit, tiba-tiba, tirai kereta diangkat, dan seorang pelayan dengan pakaian antik menurunkan sanggurdinya, dan banyak cahaya menyinari kereta. Baru kemudian Li Fugui menyadari apa yang dikatakan Tuan Mingjing itu benar. Sungguh benar sudah waktunya untuk pergi. Hahaha, Tuan Mingjing, Nona Tantai, 2 tamu terhormat telah datang ke rumah sederhana. Mereka benar-benar penuh kemegahan. Begitu mereka bertiga turun dari kereta, sebuah suara yang mengesankan datang. Dari jauh, ketika Li Fugui melihat ke atas, dia menemukan bahwa dia berada di dasar lembah, dan ada gunung yang tinggi di depannya. Di atas gunung yang tinggi,
berbagai paviliun dan paviliun berkelok-kelok ke atas gunung, menghiasi seluruh gunung. Di bawah jalan pegunungan tepat di depan, seorang pria parubaya berjubah emas dengan kulit kemerahan memimpin sekelompok orang ke sini. Li Fugui sangat terkejut dan merasa sulit dipercaya. Jelas belum lama ini, dia masih berada di pinggiran kota Qingzhou. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Tidak hanya itu, Li Fugui bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini. Lagi pula gerbong itu terlalu aneh. Segala sesuatu di depannya lebih seperti fata morgana, dan Li Fugui sejenak bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Lagi pula, jika dia tidak bermimpi, bagaimana mungkin ada tempat seperti itu di dunia? Li Fugui menyipitkan matanya, merasa waspada di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pada saat yang sama, Li Fugui akhirnya menyingkirkan penghinaannya terhadap lingkaran seni bela diri kuno dilihat dari situasi konferensi eliksir. Para prajurit kuno tidak sesederhana dan selemah yang dia bayangkan. Kekuatan dan latar belakang orang-orang ini sebenarnya telah melampaui imajinasi Li Fugui. Sebagai perbandingan, karir dan kekayaan bersihnya saat ini bisa dikatakan sebagai orang udik. Aku pernah melihat kakak Gu, ketika pria parubaya itu memimpin yang lain agak jauh di depan mereka bertiga. Tuan Mingjing tersenyum acuh tak acuh dan mengembalikan hadiah itu. Pria parubaya itu memandang Tantai Zixuan lagi. Nadanya santai seperti seorang tetua, dan dia berkata sambil tersenyum, "Nona Tantai, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Saya tidak bisa berpikir beberapa tahun. Tantai Miss sekarang begitu cantik dan menawan. Jika anakku melihat ini, kamu harus memaksaku untuk tidak menikah." Tantai Zixuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan nadanya tidak lagi selembut di depan Li Fugui. Dia juga berkata dengan dingin, "Paman Gu hanya bercanda. Saya tapi postur pohon willow. Bagaimana Anda bisa membuat tuan muda tidak pernah melupakannya? Nona Tantai, saya bersumpah sebelumnya bahwa Anda tidak akan menikah dengan saya dalam hidup ini. Dan jika saya melakukan apa yang saya katakan, Anda tidak akan menikahlah denganku dalam hidup ini. Jika kamu tidak bisa menikahimu, tidak ada yang bisa mendapatkanmu." Seorang pria muda gemuk dengan wajah gemuk tiba-tiba keluar dari belakang pria parubaya itu, menatap Tantai Zixuan dengan mata menyipit. Li Fugui belum pernah melihat rekan yang begitu gemuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi, dan merasa sedikit kesal. Tantai Zixuan sekarang adalah nama tunangannya, meskipun Li Fugui tidak berniat menikahi Tantai Zixuan bersama. Tapi Li Fugui tidak ingin kubis yang enak disukai babi seperti ini. Gu Badao juga melihat Li Fugui. Dia menyipitkan mata ke arah Li Fugui, dan berkata, "Siapa kamu?" Tuan Mingjing tersenyum dan berkata, "Saya lupa memperkenalkan. Li Fugui ini adalah tunangan wanita saya. Saya melakukan perjalanan khusus ke rayakan ulang tahun Tuan Gu. Kakak Gu, saya harap Anda akan memaafkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya." Tengah pria tua itu melirik Li Fugui dengan halus. Kata-katanya indah, tetapi nadanya tidak asin, tidak lemah. Jelas dia tidak menyambut Li Fugui sebanyak yang dia katakan di dalam hatinya. Li Fugui sengaja berpura-pura bodoh, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara mendominasi adalah bakat yang tampan. Dan saya juga suka bermain dengan bakat seperti saudara mendominasi. Sebuah meja, mari bergabung dengan meja, sehingga para junior jangan merasa tidak nyaman. Jalan-jalan, jarang kamu datang ke sini. Hari ini kamu harus membunuh permainan yang bagus." Pria parubaya itu menarik Tuan Mingjing, dan sambil bercanda, dia pergi ke tangga di depan. Li Fugui, Tantai Zixuan, dan Gu Dao muda yang gendut, serta sekelompok penjaga tetap tinggal. Begitu pria parubaya itu pergi, ekspresi Gu Badao turun. Dia menatap Li Fugui dengan rendah hati, dan berkata sambil mencibir, "Nak, Tantai Zixuan adalah wanitaku.
Aku tidak peduli dari mana asalmu. Manfaatkan saja dari saya. Keluar dari sini sebelum kamu marah, atau kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Li Fugui merasa sedikit tidak berdaya di hatinya, dan setelah melihat sikap sombong Gu untuk pertama kalinya, Li Fugui tahu bahwa konflik tak terelakkan. Sepertinya dia ingin untuk berhasil membujuk keluarga Gu, kesulitannya akan sangat meningkat. Melihat Li Fugui terdiam dan matanya jelek, Gu Badao tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya seperti kaki babi untuk menarik garis leher Li Fugui jauh melampaui kekuatan yang dangkal. Meskipun Gu Badao ini juga seorang prajurit kuno, tetapi kekuatannya bahkan tidak memiliki energi gelap. Bagaimana Li Fugui bisa ditangkap oleh orang ini? Selama dia tidak mau, dengan kekuatan Gu yang mendominasi, tidak mungkin menyentuh sepotong pakaiannya dalam hidup ini. Melihat bagaimana Li Fugui bergerak, Gu Badao tiba-tiba menjerit dan menarik kembali tangan kanannya yang gemuk jauh ke dalam. Melihat ini, beberapa penjaga mengelak untuk memblokir Gu Badao di tengah. Dengan mata terbuka lebar, dia menatap Li Fugui dengan tidak ramah. Li Fugui memandang para penjaga ini dengan wajah acuh tak acuh dan berkata, "Saya pikir Anda semua tahu bahwa saya adalah tamu terhormat. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun dengan santai. Jika Anda melakukannya, itu akan menghancurkan hubungan antara Kolosseum saya dan keluarga Gu. Persahabatan bukanlah buah yang baik untukmu." Beberapa penjaga mengerutkan kening. Awalnya ingin melakukan sesuatu, tapi sekarang mereka juga menyerah. Lagi pula, apa yang dikatakan Li Fugui benar. Mereka hanya penjaga. Tidak masalah apa, mereka akan menjadi karung tinju, korban. Brengsek. Aku selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Tunggu apa lagi, cepat. Gu Badao hanya berdiri, lalu meninju dan menendang penjaga di sebelahnya, bahkan lebih memaki, menatap Li Fugui seperti kanibal. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak mendominasi. Jika kamu tidak melakukan apa-apa dan kamu suka membuat masalah tanpa alasan, maka kamu bisa bermain dengan penjagamu di sini, dan tunanganku dan aku akan pergi lebih dulu. Jangan pergi, hentikan untukku." Gu Badao berhenti, berjuang untuk menghentikan Li Fugui. Beberapa penjaga tidak berani menghentikan Gu Badao, jadi setelah beberapa saat, Gu Badao berdiri di depan Li Fugui lagi. Li Fugui menatap Gu Badao tanpa daya, dan bertanya, "Kakak Badao, apa lagi yang kamu butuhkan?" Gu Badao telah mengenal Tantai Zixuan sejak dia masih kecil. Apakah itu tetua keluarga atau di mata orang lain, Tantai Zixuan hampir merupakan menantu perempuan yang ditugaskan kepadanya oleh keluarga Gu mereka. Jadi setelah mendengar berita bahwa nona muda Kolosseum akan datang sendiri, Gu Badao bergegas mendekat, siap menjilat Tantai Zixuan, dan ngomong-ngomong, pamer bahwa dia memiliki menantu perempuan yang telah diatur sebelumnya yang seperti peri. Tanpa diduga, dia mendengar kabar buruk begitu tiba di sini, yang membuat Gu Badao sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Gu Badao terengah-engah, menatap Tantai Zixuan dan berkata, "Jika kamu tidak menikah denganku, kamu tidak akan hidup lama. Jangan lupa, kamu bisa hidup sampai sekarang, keluarga Gu kita yang melanjutkan hidupmu. Takdir." Mata abu-abu Tantai Zixuan menatap Gu Badao tanpa emosi, dan bibir merahnya berkata dengan dingin, "Itu bukan kebaikan. Itu hanya pertukaran, dan Kolosseum kami juga memberikan cukup banyak hal sebagai gantinya." Gu Badao mencibir, dan berkata, "Hanya Gu. Kami keluarga memiliki hal semacam itu di seluruh dunia. Jika Anda tidak menikah dengan saya, tidak peduli seberapa tinggi harga Kolosseum Anda, selama keluarga Gu kami tidak menjualnya, Anda di mana saya bisa membelinya?" Setelah selesai berbicara, sudut mulut Gu Badao meringkuk. Selama dia memegang chip tawar ini di tangannya, dia tidak akan khawatir jika Tantai Zixuan akan tunduk dengan patuh. Lagi pula, kehidupan pihak lain masih dalam keluarga Gu mereka. Tangan mencubitnya. Namun, pada saat berikutnya,
Tantai Zixuan berkata dengan nada dingin. Karena ini masalahnya, maka transaksi ini akan dibatalkan mulai sekarang. Saya tidak ingin barang-barang Anda ada di Kolosseum. Melihat Tantai Zixuan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, apakah kamu gila? Jika kesepakatan dibatalkan, kamu akan mati. Sudut mulut Tantai Zixuan sedikit terangkat, dan senyum menawan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Kemudian Tantai Zixuan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Li Fugui, dan berkata dengan tenang, ini antara aku dan suamiku, jadi aku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Kamu, mengangkat giginya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan senyum marah, baiklah, baiklah, karena kamu Tantai Zixuan sangat keras kepala, maka aku tidak peduli, aku akan menunggu hari ketika kamu berlutut di tanah dan memohon padaku untuk menikah denganmu. Li Fugui tertawa, dan berkata dengan pisau, saudara mendominasi. Yakinlah, percayalah, tidak akan pernah ada hari seperti itu. Kata-kata ini langsung membuat Gu mendominasi berteriak. Li Fugui dan Tantai Zixuan secara alami mengabaikan pikiran dominan Gu. Mereka berjalan berdampingan, bergandengan tangan, menuju tangga batu di kaki gunung. Gu Badao menatap punggung kedua pria itu, wajahnya berubah ganas, dan dia berkata dengan muram, selidiki orang ini untukku. Aku ingin semua informasinya dalam waktu 1 jam, ya, Tuan. Seorang penjaga dengan hormat menerima perintah, menarik diri dari kerumunan, dan menghilang dalam 2 atau 3 pukulan. Gu Badao mendengus, dan berkata pada dirinya sendiri, Tantai Zixuan, kamu jalang bau, kamu tidak malu melihat tuan mudaku memberimu wajah. Ketika kamu harus datang untuk memohon padaku, lihat bagaimana aku mempermalukanmu. Di sisi lain samping, Li Fugui dan Tantai Zixuan menaiki tangga batu. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi diam-diam mengagumi pemandangan indah di sini. Namun, pikiran Li Fugui saat ini sama sekali tidak tertuju pada pemandangan ini, karena sampai sekarang, dia masih memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya, mengapa hubungannya dengan Tantai Zixuan begitu kacau dan langsung berkembang ke level ini? Lagi pula, mereka berdua sudah saling kenal kurang dari sehari. Paling-paling, itu setengah hari. Yang paling tidak bisa dipahami Li Fugui adalah mengapa Tantai Zixuan tidak menolak untuk bersamanya. Tetapi pada saat ini kedua tangan itu masih saling berpegangan. Apa? Aku ingin bertanya. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Setelah banyak pertimbangan, Li Fugui memutuskan bahwa lebih baik mengambil inisiatif untuk menunjukkan kartu. Lagi pula, jika tidak ada pertikaian, akan sangat sulit untuk bergantung pada pihak lain sepanjang waktu. Meskipun menyetujui hubungan seperti itu, merupakan pengalaman yang langka dan luar biasa untuk selalu memanfaatkan wanita cantik seperti Tantai Zixuan yang secantik peri. Namun masalahnya, karakter Tantai Zixuan bersih dan rapi, dan dengan latar belakang Kolosseum, Li Fugui tidak ingin memainkannya pada akhirnya dan kaki ketiganya langsung patah. Tantai Zixuan tidak menghindari pertanyaan ini, tetapi nadanya berubah kembali menjadi jenis kelembutan di kereta. Dia berkata, saya seorang wanita dan bagaimanapun juga seorang wanita akan menikah. Anda adalah pria pertama yang saya kenal, menikahi Anda, tidak masalah. Apa? Aku orang pertama yang kamu kenal? Li Fugui tercengang. Tantai Zixuan berkata dengan tenang, apakah ini aneh? Li Fugui dengan cepat berkata, tentu saja aneh. Bagaimana bisa seorang wanita bangsawan sepertimu tumbuh begitu besar sehingga dia belum pernah bertemu dengan pria seumuran? Tantai Zixuan berkata dengan lembut, itu karena kamu tidak tahu bahwa mataku tidak bisa melihat matahari. Jadi aku hanya bisa bersembunyi di kamar setiap hari dan melewati hari. Li Fugui menggaruk kepalanya, mengangkat kepalanya dengan ragu. Tatapannya melirik matahari yang cerah di langit. Dia berkata dengan curiga,
Bukankah kita hanya mandi matahari sekarang? Tidak ada yang salah denganmu. Tantai Zixuan melirik Li Fugui dengan mata abu-abu ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Apa yang kamu lihat belum tentu benar." "Apa yang aku lihat belum tentu benar." Li Fugui pada awalnya tidak mengerti kalimat ini. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Namun, pada saat kritis, Li Fugui tiba-tiba memikirkan kereta aneh yang dia bawa untuk masuk ke sini. Tubuh Li Fugui sedikit gemetar, dan dia merasa mengerti arti dari kalimat ini. Hanya saja dia tidak yakin apakah tebakannya memiliki arti yang sama dengan yang dikatakan Tantai Zixuan. Li Fugui akan mengajukan pertanyaan, tetapi Tantai Zixuan tampaknya kehilangan minat untuk berbicara, dan tidak berniat menjelaskan kepada Li Fugui. Saat mereka berjalan, mereka sudah sampai di tengah gunung. Ada penjaga di kedua sisi jalan menuju puncak gunung. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang terlihat seperti kepala pelayan keluar. Setelah melihat Li Fugui dan Tantai Zixuan, dia memberi hormat, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, tolong ikuti aku." Li Fugui dan Tantai Zixuan mengikuti pria tua yang terlihat seperti pembantu rumah tangga ke pinggir jalan. Setelah berbelok di tikungan dan melompati jembatan Tresle, halaman yang terletak dengan baik muncul di depan mereka berdua. Ketika Li Fugui dan Tantai Zixuan masuk, mereka melihat jalan-jalan bersilangan di dalam, dan ada banyak orang yang datang dan pergi saat ini. Di antara mereka, Li Fugui bahkan melihat Tuan Wei dan Tuan Yu. Kedua lelaki tua itu juga melihat Li Fugui, dan setelah saling memandang, mereka berjalan sambil tersenyum. "Fugui, akhirnya aku melihatmu. Kupikir kamu tidak bisa masuk." Tuan tua Wei sudah berteriak dari kejauhan, tapi matanya tidak menatap Li Fugui, melainkan jatuh pada Tantai Zixuan. Tuan Yu sudah tua dan dewasa, dan dia juga melihat ada yang tidak beres. Jadi dia juga melihat Tantai Zixuan, dan bertanya sambil tersenyum, "Fugui, siapa gadis ini?" Li Fugui ragu sejenak. Bukan mengetahui cara memperkenalkannya lagi pula, tidak banyak orang yang mengetahui identitas Tantai Zixuan yang sebenarnya. Li Fugui tidak tahu apakah identitas Tantai Zixuan perlu dirahasiakan, sehingga sulit untuk memperkenalkannya saat ini. Untungnya, pada saat ini, Tantai Zixuan berkata dengan murah hati, "Keduanya pasti Tuan Yu dan Tuan Wei. Saya dari Kolosseum. Dan nama belakang saya Tantai." Mang, dengan kagum, keduanya membungkukkan tangan dan berkata dengan sedikit rasa hormat, "Ternyata Nona Tantai. Saya sudah lama mengagumi namanya. Saya tidak menyangka bisa bertemu hari ini karena takdir. Senang bertemu dengan Anda." Mata Li Fugui berkilat, "Hanya aku yang merasakan sedikit aneh." Secara logis, meskipun Tantai Zixuan memiliki status yang luar biasa, bagaimanapun juga dia adalah seorang junior, dan sebagai dua lelaki tua, tidak peduli apa, mereka adalah kepala kedua dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou, jadi mereka tidak harus bersikap rendah hati. Tantai Zixuan tidak merasa ada yang salah. Dia berkata dengan lembut, "Kedua lelaki tua itu mencari suamiku untuk urusan bisnis. Jadi aku tidak akan mengganggumu." Ekspresi Li Fugui tiba-tiba menjadi bersalah. Meskipun mata kedua lelaki tua itu sedikit berubah, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyingkir, bersambung.